Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Irfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan salaka tariqan yantalmisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa mati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban fil majlisil ilm ay ilm asy-syar'iyyah ad-diniyah al-islamiyah. Selamat datang wahai para ummahat, ibu-ibu, dalam perkumpulan majelis yang mulia. Dalam sebuah riwayat disampaikan yang sangat panjang bahwasanya Allah menugaskan malaikatnya untuk mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, pengajian di belahan bumi mana yang ada, kemudian malaikat itu turun. Setelahnya turun malaikat menunggui ataupun juga ikut mendengarkan kajian itu. Setelah selesai kajian pun malaikat kembali lagi menghadap Allah Jalla wa'ala. Lalu Allah pun bertanya, wahai para hambaku malaikat, dari mana engkau? Maka kemudian Allah tidak tahu. Allah mengetahui semuanya, yang nyata maupun yang gaib. Namun hal ini untuk pengajaran, pendidikan. Lalu kemudian malaikat itu menjawab, ya Allah, saya baru saja hadir di sebuah kajian taklim. Lalu apa yang diminta oleh hamba-hambaku dalam pengajian itu? Maka malaikat menjawab pun minta untuk dimasukkan ke surga. Artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan hadirnya kita semua di majelis yang mulia ini, ada jaminan kita untuk masuk di surga. Allahumma amin. Maka bersungguh-sungguh, berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Walaupun terasa berat, ngantuk dan lain sebagainya, mungkin kesibukan yang lain, maka tetap untuk menyempatkan diri hadir di majelis ilmu. Dan insya Allah semuanya itu menjadi pemberat mizan kita kelak di yaumul jaza, di yaumul mizan, di hari pembalasan, di hari pertimbangan semua amalan. Umati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab kita Hadis Arba'in An-Nawawi, masih dalam hadis yang ke-24. Silakan dibuka. Karena cukup panjang hadisnya, maka tidak akan kita baca, hanya saja kita lanjutkan untuk menjelaskan. Nanti habis untuk membaca waktunya. Singkat. 2:30 sudah, lebih sedikit sudah azan. Barakallahu fiikun. Pertemuan yang lalu dalam hadis yang ke-24 ini ada beberapa faidah-faidah, keutamaan-keutamaan yang sudah dapat kita ambil. Di antaranya pertama adalah yang kedua apa jemaah? Hadis qudsi. Hadis qudsi artinya ucapan
qaulullah, ucapan Allah, firman Allah. Naam. Ya. Ucapan Allah, hadis qudsi. Nah. Yang ketiga, naam. Naam. Dalam Quran surah apa? Surah Toha. Surah Toha 112. Dan yang terakhir, faedah yang dapat kita ambil sebelum kita lanjutkan apa? Naam. Senantiasa minta petunjuk kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. Selanjutnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya yang ke-5, naam. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya Allah, maknanya bahwa kita ini pada dasarnya adalah kelaparan. Nah, ya. Kita ini adalah kelaparan kecuali ya. Naam, illa man at'amtuhu, kecuali siapa saja yang diberikan makan oleh Allah, maka perintahnya Allah ut'imkum. Nah, mintalah makanan kepada Allah Jalla wa Ala, niscaya Allah akan memberikan kalian makan. Ya. Maksudnya apa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Ya, maksudnya bahwa semua rizki itu pemberian dari Allah. Ya, semua bentuk rizki, termasuk salah satunya adalah makanan, pemberian dari Allah. Maka kita diminta untuk memohon kepada Allah Jalla wa Ala, meminta karunia rizki. Nah, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ayat 63. Surah Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 65. Afara'aitum ma tahrusun. Sinambi dipun bika. Surah Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 65. A antum tazra'unahu am nahnuz zari'un law nasha'u laja'alnahu khutaman fadaltum tafakkahun. Nah, wonten ingkang sampun pinanggih dipun terjemahaken Quran surah Al-Waqi'ah. Nggo ingkang ngasta HP biasanipun langkung cepet. Monggo dipun waosaken salah setunggal. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Terus? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkan? Gitu. Sampai 60. Berarti satu ayat lagi ya. 63 Saya ulangi sampai yang 6. 63 nggih. Nah, Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkan? Yang 65, sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. nah. Nika sing ujung kulon pun pinanggih dereng. Nggo dipun waosaken
apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Seandainya kami berkehendak, kami benar-benar menjadikannya hancur sehingga kamu menjadi heran tercengang. Naam. Ya. Afara'aitum ma tahrusun. Terangkan kepadaku, terangkanlah kepada kami apa yang kalian tanam. Ya. Jarang naam kita meresani menawi nanem benih lajeng kita amati. Yang semulanya padi kering kemudian ditanam jadi naam menumbuhkan berbagai tangkai, kemudian di tangkainya ada butiran-butiran padi naam dan seterusnya biji-bijian cabai dan lain sebagainya. Semua itu adalah kehendak takdir Allah, merupakan bentuk rizki minallah dari Allah Jalla wa'ala. Sekiranya Allah menghendaki untuk dihancurkan, maka akan gagal panen. Nah, gagal panen. Nah. Maka dengan demikian jamaah, kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon, naam, berupa makanan kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fiikum. Faedah yang ke-6. Faedah yang ke-6, ya ibadi kullukum arin ila man kasautuhu fastaksuni aksukum. Artinya, wahai hambaku, kalian semua adalah telanjang, ya, yakni tampak auratnya. Kecuali siapa yang diberikan pakaian oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, sehingga Allah pun memudahkan untuk kita memiliki pakaian. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, kecuali siapa yang Allah beri pakaian, maka dari itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya naam Allah akan memberi pakaian itu. Barakallahu fiikum. Maksudnya yang lain, karena pakaian adalah bentuk rizki juga. Ya, pakaian salah satu bentuk rizki, ya, yang dikeluarkan dari bumi Allah. Kita lihat baju kita terbuat dari naam, apa Bu? Benang yang di naam. Sebelum jadi benang jadi napa? Kapas. Ya. Nah, dan tentunya sebelum jadi kapas ada bijinya, dan biji itu ditanam dalam bumi sehingga menumbuhkan kapas. Naam. Dengan demikian pakaian termasuk rizki minallah. Bentuk rizki dari Allah yang seyogyanya kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah. Naam, terkait dengan pakaian. Dengan begitu kita bisa menutup aurat kita. Naam. Barakallahu fiikum. Faedah yang ke-7 jamaah.
Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian selalu melakukan kesalahan pada malam hari ataupun nahar, siang hari. Sedangkan Allah Jalla wa'ala maha mengampuni semua dosa. Maka dari itu perintah Allah, mintalah ampun kepadaku, yakni kepada Allah Jalla wa'ala, niscaya Allah akan ampuni dosa kita. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ada yang sudah pernah meriset atau meneliti seberapa banyak buih di lautan sedunia? Naam. Ya, lautan sedunia diteliti berapa banyak buihnya. Naam. Ya. Karena dalam riwayat, walaupun hamba itu dosanya sebanyak buih di lautan, ketika dia datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa itu, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan, terkecuali dosa syirik. Ketika seorang hamba meninggal dalam kondisi dia masih berbuat syirik, maka dia tidak akan diampuni. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika masih hidup kemudian dia berbuat syirik lalu bertaubat, diampuni tidak? Diampuni jamaah. Diampuni. Kapan tidak diampuni perbuatan syirik? Ketika dia meninggal masih dalam kondisi naam, dosanya dari perbuatan syirik belum taubatan nasuha, maka itu dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Naam. Barakallahu fikum. Ummati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam sering berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabuna. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat kesalahan adalah yang sering bertaubat. Maka ketika kita berbuat khilaf, dolim, maka iringi dengan istighfar. Astagfirullah. Ya, mungkin nablek tanggane, no? Ya, istighfar. Mungkin ngitung dagangane kurang sithik, istighfar. Nah, dan lain sebagainya. Perbanyak istighfar. Barakallahu fikum. Naam. Di maknanya faedah yang ketujuh ini, kita dianjurkan untuk perbanyak istighfar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Naam. Dan Allah akan mengampuninya dosa-dosa yang telah kita perbuat. Allahu a'lam bissawab. Faedah berikutnya. Faedah berikutnya. Faedah ke berapa? Ke-8. Nah. Faedah yang ke-8, ummati fillah, ya ibadi,
innakum lan tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, seandainya kalian semua dari generasi yang pertama hingga generasi yang terakhir, ya, baik manusia maupun jin, berada di atas ketakwaan, seperti ketakwaan hati satu orang yang paling takwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Ya, walaupun sedunia ini orang bertakwa, orang baik, orang soleh semua, ya, sedunia soleh semua, taat beribadah kepada Allah semua, tidak ada yang bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang berbuat dosa kepada Allah, maka hal itu tidak mempengaruhi keagungan Allah, kemahasucian Allah, kebesaran Allah. Jangan disangka, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau Allah tidak kita sembah kemudian derajat Allah menurun. Ya, jangan disangka gara-gara ibadah kita menyembah Allah kemudian Allah itu ya, semakin agung atau semakin besar. Kesolehan kita, ibadah kita, tidak mempengaruhi keagungan Allah, kesucian Allah Jalla wa ala. Barakallahu fiikum. Faedah yang ke 9. Faedah yang ke-9, ya ibadi, lau anna awalukum wa akhirakum wa insakum wal jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqassa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'atitu kulla wahidin mas'alatahu. Wahai hambaku, seandainya kalian semua dari generasi pertama hingga generasi terakhir, baik manusia maupun jin, berada di atas kejelekan. Kalau tadi berada ketakwaan, sekarang berada kejelekan sedunia. Jadi generasi awal sampai akhir berbuat maksiat semuanya. Enggak ada yang sholat. Ya, semuanya berbuat maksiat. Maka hal itu tidak akan merendahkan Allah Jalla wa ala. Ya, Allah tidak pensiun kemudian jadi Tuhan. Kalau tidak apa? Tidak disembah. Ya. Kejelekan kita, kesolehan kita itu tidak ada pengaruhnya sedikit untuk Allah. Namun justru kitalah yang akan merasakan siksaan kita ketika kita berbuat jahat, merasakan nikmat ketika kita berbuat sholih. Barakallahu fikum. Demikian jamaah, sepertinya hujan mau turun ya. Lain waktu kita lanjutkan, nanti ndak yang bawa payung lebus nanti ya.
sampai di 9 faedah. tambah satu. Nah, Hanya nah. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan?